Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang cara menyadari bahwa kalian itu terkena mental gitu teman-teman ya. Karena banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang belum menyadari bahwa ternyata ya dianya itu terkena mental gitu teman-teman ya. Kenapa saya share video hal seperti itu teman-teman ya? Karena menindaklanjuti kemarin-kemarin itu banyak sekali teman-teman kita yang belum membaik kemudian datang ke rumah itu yang menyatakan, "Pak, saya itu nggak kena mental," katanya gitu teman-teman ya. Tetapi ketika saya tanyakan tentang hal ini itu ya dia itu agak down juga gitu teman-teman ya. Nah makanya di session kali ini saya share video tentang cara menyadari bahwa kalian itu terkena mental gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman ya yang ingin mengetahui bagaimana cara menyadari tentang kita itu terkena mental, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian itu mengerti, biar kalian itu paham. Nanti ketika mengerti dan paham kalian bisa menyadarinya kemudian bisa menanganinya juga gitu teman-teman ya. Nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa juga teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ada orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dan rata-rata biasanya masih belum juga menyadari ya bahwa ternyata dia itu terkena mentalnya juga gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada asam lambung, dia juga terkena mentalnya juga gitu teman-teman. Dan kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, ketika dikatakan Anda itu terkena mentalnya, Anda itu sekarang mentalnya menjadi mental tempe, kan seperti itu teman-teman ya. Tetapi kadang mereka itu belum menerima juga gitu teman-teman ya. "Pak, saya itu nggak kena mental nih Pak, saya baik-baik saja," katanya seperti itu. Yang saya rasakan itu sekarang kok cuman tidak nyaman saja, kenapa ruang lingkup saya itu sekarang menjadi terbatas, katanya gitu ya. "Saya itu sekarang menjadi penakut, menjadi ini itu dan sebagainya," teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika waktu kemarin-kemarin juga ada teman kita yang sedang terkena mentalnya, kemudian datang ke saya juga sempat marah-marah teman-teman ya. "Pak, tolong dong," katanya, "obatnya apa dong, kok Bapak bisa sampai sembuh total, kemudian saya itu tidak terkena mentalnya," gitu. Tanpa disadari ketika dia datang ke rumah saya juga, dia itu sebetulnya udah kena mentalnya teman-teman. Kalau seandainya dia tidak kena mentalnya, tidak mungkin datang ke rumah saya teman-teman ya. Nah itu kenapa dia sampai datang ke rumah saya, karena dia ingin sembuh. Nah itu teman-teman ya, karena dia itu masih takut gitu ya, takut penyakit ini tidak sembuh, takut penyakit ini akan selamanya teralami gitu teman-teman ya. Akhirnya dia itu memutuskan untuk datang ke rumah saya, dan ketika dia pergi ke rumah saya juga, itu tandanya berarti mentalnya sudah kena. Nah itu teman-teman, berbeda ketika orangnya yang tidak terkena mentalnya, ada sensasi apapun dia cuek. "Ngapain datang ke rumah Pak Abdurrahman?" Kan seperti itu. "Toh ini bakalan membaik," katanya gitu. "Belajar masa bodoh saja, ajar saja, jalan-jalan."
makannya yang nikmat-nikmat gitu teman-teman ya. Di situ berarti mentalnya tidak terganggu teman-teman ya. Nah, tetapi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis selalu mengalami kecemasan gitu teman-teman ya. Kemudian takut tentang ini itu, jangankan untuk hal-hal yang besar gitu teman-teman, makan saja itu takut. Nah, berarti itu terkena mentalnya. Nah, itu teman-teman, makanya harus bisa menyadari bahwa ketika kalian sekarang sedang mengalami hal seperti itu teman-teman ya, terima saja kalian itu terkena mental gitu teman-teman. Dan mental itu, mental yang saya katakan di sini bukan berarti mental kalian itu terkena kemudian lantas menjadi gila, bukan teman-teman ya. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan kegilaan teman-teman ya. Yang saya katakan, sering saya ucapkan, sering saya sampaikan ketika di awal-awal channel video ini gitu teman-teman, yang saya katakan tentang mental itu bukan berarti kalian itu mental gila, bukan teman-teman, tetapi keberanian teman-teman ya. Nah, itu jadi keberanian kalian itu sekarang sedang turun. Nah, itu teman-teman, dan ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika keberaniannya sedang turun, kenapa bisa memperhambat pemulihan teman-teman ya. Contoh kecil begini teman-teman ya, sudah tahu ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi gitu teman-teman. Wajar menurut saya gitu teman-teman kalau seandainya pencernaannya sedang tidak membaik. Nah, itu teman-teman, dan kemudian ketika tidak terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya, sensasi yang lain-lain itu hadir. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya solusinya itu adalah gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh kalian itu terpenuhi. Tetapi karena pemikirannya itu selalu berpikir kemana-mana, takutnya nanti ketika mengkonsumsi makanan ini saya kambuh gitu teman-teman. Dan ketika mental itu turun gitu teman-teman ya, banyak ketakutan, akhirnya kalian tidak berani mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh gizi teman-teman ya, karena mentalnya sedang turun. Itu tidak akan membaik teman-teman ya. Saya katakan tidak akan membaik itu karena kenapa? Ya karena kembali lagi ya, untuk kebutuhan tubuh kalian itu tidak terpenuhi selamanya. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika mentalnya sedang mental tempe, itu justru akan memperhambat pemulihan teman-teman ya. Sudah tahu ini kebutuhan untuk tubuhnya itu harus dipenuhi teman-teman ya, karena ada takut mengkonsumsi makanan-makanan yang baru itu, saking takutnya akhirnya tidak dilakukan gitu teman-teman ya, akhirnya ya nggak membaik teman-teman ya. Itu salah satu contoh atau keterkaitan ketika mental tempe itu bisa memperhambat pemulihan teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika sekarang sedang merasakan tidak nyaman gitu teman-teman ya, ada kelayangan juga gitu teman-teman ya, lemas juga, kurang mood juga, kurang semangat juga gitu teman-teman ya. Hal yang paling pertama itu penuhi saja kebutuhan untuk tubuh kaliannya itu. Sering makan, banyak makan yang bergizi gitu teman-teman ya. Tetapi Pak ada begah nih mau makan juga, nggak apa-apa, tidak berbahaya teman-teman. Yang penting kebutuhan untuk tubuh kalian itu terpenuhi, dan ketika terpenuhi, tubuh kalian itu akan kuat lagi, tenaganya akan hadir lagi, semangat akan hadir lagi gitu teman-teman ya. Tetapi Pak, saya itu makannya udah banyak nih, konsumsi banyak makanan yang bergizi itu sudah dilakukan gitu teman-teman ya. Nah, tetapi ada lemas juga gitu teman-teman. Oh, berarti mental yang kena gitu teman-teman ya. Karena ketika kalian sudah merasa terpenuhi nih, gizinya sudah merasa terpenuhi, pokoknya untuk kebutuhan kalian itu sudah merasa terpenuhi, kemudian ada lemas juga, kurang mood juga, berarti mental yang harus dibenahi gitu teman-teman. Teriak saja, saya ini harus bangkit, ini mau udah makan gitu kan ya. Nah, itu teman-teman ya, saya tidak apa-apa, saya kuat, ini rasa malas harus diusir gitu teman-teman ya. Berdirilah, kemudian kalian jalan-jalanlah, teriaklah, saya ini kuat, saya ini hebat gitu teman-teman. Karena pada dasarnya kalian itu kuat, pada dasarnya kalian itu hebat teman-teman ya. Nah, itu jadi makanya kalian itu selain kalian ketika kurang mood, kurang semangat itu, selain kalian harus memenuhi kebutuhan untuk tubuhnya ya, kalian juga harus membenahi mentalnya juga teman-teman ya. Karena rasa lemas, kurang mood, kurang semangat itu ya, yang pertama karena kekurangan asupan untuk tubuhnya, itu yang pertama. Yang keduanya karena mental juga gitu teman-teman ya. Nah, itu yang harus seimbang gitu teman-teman. Jadi ketika kalian tidak seimbang ya akan terasa percuma juga teman-teman ya. Kalian sudah bangkit nih, saya harus bangkit, saya harus teriak karena saya kuat, mampu, tapi kalian belum makan, lemas juga teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk yang namanya asupan sama pemikiran itu sama mental itu harus seimbang teman-teman. Ketika kalian ingin membina rasa bangkit kalian, ingin membina rasa semangat kalian. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kembali lagi ya, bagi teman-teman yang belum menyadari ketika kalian sekarang sedang terkena mentalnya, coba diingat-ingat juga, apakah sekarang itu kalian sudah menjadi pemberani?
banding-bandingkan ya kejadian sekarang sama yang dulu gitu, banding-bandingkan teman-teman ya. Dulu ketika jalan-jalan jarak jauh itu kita pain-pain saja ya, baik-baik saja, nggak banyak pemikiran gitu teman-teman, mau jalan-jalan saja. Kadang suka nelpon, cepet dong, saya mau ke sana nih sekarang. Selalu begitu ya teman-teman ya. Nah tetapi sekarang itu ketika ada yang ngajak jalan-jalan, ayo dong jalan-jalan ke sana, mikir 2 kalinya itu, bahkan bukan 2 kali teman-teman, 10 kali lipat. Nah itu teman-teman, karena sekarang itu didorong dari mental yang sedang turun gitu. Kenapa mental kita selalu turun? Ya karena selalu berpikirnya itu ke hal-hal yang tidak menyenangkan teman-teman ya. Selalu mengarah-arah ketakutan. Takutnya nanti di sana penyakit jadi. Takutnya nanti di sana ketika penyakit jadi kita pingsan. Takutnya nanti ketika pingsan tidak ada yang mengetahui, akhirnya kita mati. Selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, itulah ciri khas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Ada mental yang sedang turun di situ. Nah makanya harus dibenahi teman-teman ya, biar kali itu cepat membaik gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya sekarang sudah menyadari, oh ya Pak, saya itu berarti bener ya, saya itu kena mental gitu teman-teman ya. Mentalnya itu sekarang menjadi mental tempe. Jadi jangankan untuk pergi jauh, pergi dekat saja, keliling kampung saja, saya itu menjadi takut gitu teman-teman ya. Kemudian mendengarkan suara burung kedasi atau suara ambulan juga, itu hati menjadi kecut. Nah kalau seandainya kalian bisa menyadari ke sana, nanti kalian juga bisa bisa memahami, oh ternyata ini yang namanya mental harus dibina kembali gitu teman-teman. Dibinanya cara gimana teman-teman ya? Dibinanya itu cuman dengan pemahaman teman-teman ya. Pahami saja bahwa apa yang kalian pikirkan itu tidak akan mungkin terjadi teman-teman. Biasanya kan gini ya, ketika mendengarkan ambulan ya, waduh ini tanda-tanda menjemput saya. Selalu seperti itu teman-teman ya. Nah, tetapi kalau misalnya kalian memahami bahwa itu hal biasa gitu kan teman-teman ya. Jangankan ketika kita sedang sakit, ketika kita tidak sakit juga ambulan sering lewat lalu lalang gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika kalian masih takut dengan suara burung kedasi teman-teman ya, biasanya kan selalu berpikirnya begini teman-teman ya, wah ini tanda-tanda burung kematian saya gitu kan teman-teman ya. Nah ketika kalian memahami, oh ternyata sekarang itu saya ketakutan karena memang ada suara burung kedasi, memahami bahwa sekarang mentalnya sedang terjadi, pahami saja, terima saja itu mentalnya sedang turun. Dan kemudian kalian harus berpikir logika, ini burung jangankan ketika saya sakit, ketika tidak sakit juga burung kedasi selalu bunyinya memang seperti itu teman-teman ya. Yang harus kalian khawatirkan itu ketika burung kedasi itu suaranya berbeda. Nah itu teman-teman ya, mungkin jadi suara ayam jantan berkokok. Kalian harus lebih hati-hati ya. Kalau seandainya ada suara burung kedasi bunyinya berbeda gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mulailah dari sekarang tingkatkan mental kalian. Ketika sudah menyadari, oh ternyata ini saya itu mentalnya sedang terganggu, ayo bangkit teman-teman ya, benahi mental kalian itu biar kalian itu cepat membaik, cepat hidup normal lagi, cepat hidup seperti dulu lagi gitu teman-teman ya. Dulu kalian pemberani, mau jalan-jalan kemana kita pergi gitu teman-teman ya. Jangankan untuk mendengarkan suara ambulan yang lalu lalang gitu teman-teman ya. Bahkan ada dering HP juga gitu, ada kan ya yang diganti dengan suara ambulan. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja bahwa kalian itu ya sekarang itu harus bangkit gitu teman-teman. Biasakan kembali kejadian dulu itu, yang dulu sering melihat melihat ambulan, mendengarkan ambulan itu ya sering lakukan saja biar kalian itu nanti terbiasa. Oh ternyata memang benar ya, ketika kita sering mendengarkan suara-suara ambulan atau suara burung kedasi itu tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, adapun ketakutan itu ya karena mental kalian yang sedang terganggu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah untuk jujur ya, untuk pengalaman saya juga dulu gitulah. Jadi saya sangat merasakan sekali ya bagi teman-teman yang terganggu dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sekarang masih banyak mengalami ketakutan, sama juga gitu teman-teman. Jangankan Anda, saya juga dulu seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi kadang ketika mendengarkan suara burung kedasi itu ya selalu berpikirnya kemana-mana. Kadang saya suka tutup telinga gitu teman-teman, karena berpikirnya itu wah ini jangan-jangan pertanda kematian saya gitu teman-teman. Kemudian ketika ada ambulan yang lewat itu selalu berpikirnya itu begini teman-teman ya, wah ini ambulan nanti mungkin selanjutnya itu giliran saya. Seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian hal-hal sepele lagi yang membuat saya takut itu ketika mandi. Dulu juga saya mengalami ketakutan teman-teman. Jadi ketika mau mandi itu
saya mengalami ketakutan karena memang selalu berpikirnya itu takut pingsan lah, takut mati lah di dalam WC itu, di dalam kamar mandi itu gitu teman-teman ya. Kemudian ketika makan juga saya mengalami ketakutan, takut nanti sensasi hadir lah, nanti takut ketika konsumsi makanan ini nanti ada kelayangan, nanti akhirnya mati lah, selalu saja seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi itu harus kalian pahami bahwa semua itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Itu hanya permainan pikiran saja, permainan pikiran kalian dari ketakutan kalian, dari rasa trauma kalian dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Di awal-awal saat terkena gangguan asam itu ya rasanya seperti mau mati, padahal itu bukan seperti mau mati, itu adalah gula darah sedang turun gitu teman-teman. Jadi ada kelayangan, ada pusing, seperti mau pingsan. Nah itu teman-teman, coba kalau misalkan dulu itu kalian berpikirnya wajar di saat terkena gangguan asam itu, ketika ada pusing, kelayangan, seperti mau pingsan, ketika kalian berpikirnya wah ini nih gula darah nih sedang turun nih, saya butuh makan nih, saya butuh tenang nih, mungkin kalian itu tidak akan ada traumanya teman-teman. Tetapi waktu kejadian di pertama ketika ada pusing, kelayangan, seperti mau mati, kalian berpikirnya itu wah ini tanda-tanda kematian, wah ini mau mati, ini mau mati. Nah di situ kalian menjadi trauma teman-teman ya. Ketika datang ke UGD, kalian disuntik, kalian dinyatakan asam lambung, kalian jadi bingung, kenapa ini asam lambung kok bikin seperti mau mati. Selalu saja seperti itu teman-teman, karena penasaran gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi kenapa saya sekarang share video tentang hal pengalaman-pengalaman saya itu, biar kalian itu tidak terlalu khawatir ya, tidak terlalu khawatir tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, biar kalian itu bisa menanganinya dengan sendirinya gitu teman-teman ya. Kemudian yang ketiganya, biar kalian itu ya cepat membaik teman-teman ya, gitu teman-teman. Biar kalian itu ya kehidupan kalian itu biar cepat kembali lagi seperti dulu lagi gitu teman-teman. Karena jujur pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, hal yang paling dirindukan itu adalah kejadian-kejadian seperti dulu gitu teman-teman ya. Kita gagah, kita kuat, kita happy, sering tertawa gitu teman-teman, sering bercanda-canda dengan teman-teman gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika datang aslam itu ya murung, bermuram durja gitu teman-teman ya, selalu berandai-andai, kemudian apalagi ya selalu merasa-rasakan. Nah itu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya saya tidak akan panjang lebar karena tadi itu sudah bikin video dengan channelnya Inspirasi Hidup Sehat dengan Kang Yosep. Jadi sekarang saya bikin video juga tentang memahami tentang mental gitu teman-teman ya. Jadi ngobrol itu panas nih mulutnya dari tadi nih teman-teman ya. Nah itu jadi udah 2 video nih yang sudah saya bikin tadi sama channelnya Kang Yosep, yaitu channel Inspirasi Hidup Sehat. Dan sekarang saya bikin video, jadi udah berapa menit nih ngobrol nih, tadi 20 menit, sekarang hampir mau 20 menit, panas nih mulutnya gitu teman-teman ya. Ngomong terus aja teman-teman ya. Nah itu, nah makanya videonya saya hentikan. Jadi itulah ya video dari saya tentang bagaimana cara memahami bahwa kita itu terkena mental. Sadari saja. Kalau misalnya kalian belum menyadari, coba kalian ingat-ingat flashback kejadian dulu ketika kalian pergi kemana-mana itu kalian tidak banyak mikir. Tetapi kalau sekarang banyak mikir itu ya kalian itu terkena mental gitu teman-teman. Karena ciri untuk orang-orang yang tidak terkena mental itu ya nggak banyak mikir gitu teman-teman ya. Mau jalan aja gitu teman-teman, mau makan aja, mau mandi aja. Ada burung kedasi yang berbunyi biasa-biasa saja, ada ambulan yang lewat paling nanya siapa yang sakit. Itu orang yang tidak terkena mental. Nah, tetapi orang yang kena mental itu banyak sekali pikirannya. Nah itu teman-teman, makanya biar menyadari itu ya kalian flashback kejadian dulu, kemudian bandingkan dengan kejadian sekarang. Tetapi kalau misalnya kalian sudah menyadari bagaimana cara memperbaiki mentalnya, yaitu kalian itu harus dibiasakan ya, harus dibiasakan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Kemudian kalian itu harus bisa memahami agar ketika kalian itu ketika melakukan aktivitas yang menyenangkan itu nanti lupa tentang penyakit, lupa tentang mental kita sedang terganggu, kemudian ya lupa dengan semuanya gitu teman-teman. Dan akhirnya tanpa disadari nanti mental kalian itu akan tumbuh dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Ketika memupuk mental itu memang seperti itu teman-teman ya, butuh pembiasaan dan butuh pelatihan gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Karena memang saya yakin dan percaya, dan saya juga pernah mengalami itu yang namanya tidak nyaman itu setiap hari ya, setiap waktu gitu teman-teman ya. Jadi butuh teman lah gitu teman-teman ya, minimal jadi teman video ini gitu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu
semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.